sifatnya Allah yang pertama dikenalkan tentang manusia itu sifat sholat. Di pertama Quran turun ngangge sifat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya sifatnya Allah yang pertama dikenalkan sebelum sifat-sifat yang lain, sifat bahwa Allah itu zat pencipta. Jadi niku gawe langit, gawe bumi, gawe manusia dan sebagainya. Allah itu zat yang pencipta. Tapi kemudian yang menjadi tragis, menjadi ironis, setelah Allah itu menciptakan manusia. Karena manusia itu punya pemikiran, akhirnya punya khayal, punya apa? Khayal. Nah, manusia secara naif ternyata dalam mencari kebenaran itu dipandu oleh khayalnya, bukan oleh fakta-fakta yang mereka alami. Ini ruang tenang. Jadi kalau balik-balik matur, ketika Kanjeng Nabi dari Nabi cerita, wong surga ditangani sangka kuburan. Itu tiang-tiang kafir itu tenggene asbabun nuzul kata sing betul tulang belulang yang sudah membiru, sudah apa? Membiru. Terus diremes. Karena sudah lapuk diremes, niku hancur. Pas hancur disawurno ning wajah Muhammad. Mat, iki lho tulang ini iki lho hancur sing jare kowe sampean tanimen pernah. Kowe aneh. Tulang di nopo diremes wae iso hancur kok jare kowe sampean iso tangi napa? Meneh. Kowe pancen wong aneh, Mas. Pikiran yo aneh sing mbok omongno iki napa? Setelah manusia punya pemikiran, tahu betul orang tanpa kepala tidak bisa hidup, tanpa jantung tidak bisa hidup. Mereka mengira itu satu pengetahuan, padahal itu satu khayal, satu pemikiran yang naif, satu pemikiran yang bodoh sekali. Mulane Allah ngajari Muhammad, wong kafir omong ngene, Mas. Nak tangi sangka kubur, balung iso tangi meneh ku mokal. Balung sing wis dadi lemah ku mokal tangi meneh. Aneh. Luwih aneh wujud sing saiki. Jadi wujude kula sampeyan sing asine ngene luwih aneh timbang tangi kok kubur. Karena tangi sangka kubur piye wae wujud sing sakwise ana materi, ya rupa-rupane tulang belulange sampeyan sing saiki hancur, tapi piye wae ana materi, ana bahane. Kudune baes iku luwih aneh sing saiki, wujud saiki luwih aneh. Misalnya kula lahir tahun 70, zaman tahun 60 saya di mana? Sampean saiki sing ngaji kula rata-rata lahir tahun misalnya maksimal tahun 50. Zaman sampean tahun 20 di mana? Sekarang tahu-tahu kita wujud, kamu kok tidak pernah menyoal wujud sampean sekarang. Mestinya ke protes ke pengiran ini, Gusti, kula wujud atau wujud piye? Wong aku ya ora malah wujud. Akhirnya ngomong kafir sing cerdas, wae rumah itu langsung iman. Berarti logikane Muhammad luwih waras timbang logikane wong edan-edan. Jadi wujud sing saiki luwih mohal timbang wujude tangi sangka kubur. Tapi kenapa wujud kamu yang sekarang kamu terima? Mestinya luwih mohal. Luwih mohal, kowe ra duwe karep wujud. Bagaimanapun setelah kamu wujud ada kontribusi yang berupa wujud kamu. Paling enggak terjadi material. Ada bahannya, ada tulang, ada jantung, ada hati. Terus saiki rusak. Dikembalekno meneh kira ana bahan mestine sing luwih mokal yang wujud sing saiki. Yaiku kowe ora asal usule ngerti-ngerti napa? Wujud. Ngerti-ngerti. Lho kenapa kamu ndak menyoal ini lebih mokal timbang bahas? Yaiku sing diajar Quran Nabi mesti fatona. Itu disebut wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum aidza mitna wa kunna turaban wa inna lafi khalqin sama-sama aneh. Nak tangi sangka kubur ku aneh mergo wis rupa tulang belulang sing hancur luwih aneh nang wujud sing saiki. Yaiku ana wujud dadal adam, ana wujud sangka ora. Wujudnya itu sing dianggap luwih. Tapi kenapa keanehan ini kita terima? Muga kok tinggal mangan, tinggal turu rokokan, tinggal golek utangan bulet, soal hasil selingkuh macam-macam, ngerti-ngerti wujudnya. Nah, bareng uripe poyak-poyak tok sama wujud jadi pemikir. Itu ngaku jadi pemikir. Ada dari Quran manusia tak gawe tak ada akal. Jebule baik dari dua kosim mungkin. Jebule mau tukang pay, tukang bahan cara roh sindromnya ujung-ujung kenapa? Orang-orang tak ujung-ujung kenapa? Jadi gue nak ngandani pangeran Gusti dia mokal wong dadi baru ngajar lebur kok tangi meneh. Luwe mokal wujudem sing saiki. Kalau acuan vokalnya karena tulang belulang yang sudah hancur bisa kembali lagi, harusnya itu lebih mokal lagi wujud kita yang sekarang. Karena tanpa materi.
Manusia mesti gunung ya tidak pinter-pinter kok. Niku ning ngarepe Kanjeng Nabi tetep ketok pintu. Mergo Kanjeng Nabi pada tingkat mukasafah tauhid dan kecerdasan tertinggi. Sementara tak cerdas-cerdas wong Yahudi jenenge aklun sanes. Dia hanya berpikir pada level kedua. Kalau nanti ngaji tentang cerita, sak pinter-pinter manusia mesti berpikir bil aklisan dengan akal yang kedua atau kejadian yang kedua. Sing iso berpikir akal awal itu hanya Nabi. Paling ulama kayak kula rada ketularan niku rada sewaras. Kayak kula waras karena baca Qur'annya banyak, baca hadisnya apa? Pakai akal kelas awal, level apa? Awal. Tapi nak wong cerdas lah, sak donya paling cerdas lah. Asal tidak Nabi, itu mesti berpikir pakai level apa? Contoh yang terjadi ini. Nabi dengan ketauhidannya, ini kalau buatan gawe-gawe ada riwayat hadis sahih. Nabi dengan kecerdasannya, dengan tingkat mukasyafahnya, dengan tingkat tauhidnya, beliau ngendikan la adwa, tidak ada penyakit menular. Wong Yahudi semeneng. Ono untuk budikan, ono untuk waras, dijejer untuk budikan. Kalau ada wonten unta yang punya penyakit apa, kudis atau apa, sono unta waras dijejer, malah budikan. Semeneng ya. Sahabat-sahabat juga Nabi ini lebih jadi orang penyakit menular. Jadi untuk itu waras. Tak jejer sing kudisan dalam apa? Kudis. Berarti Nabi itu tenang. Ini orang penyakit apa? Menular. Nabi itu loh. Zaman tengah Medina kan masih 50-50. Orang Islam juga kuat, orang Yahudi juga apa? Nabi itu loh. Mas, jadi orang penyakit menular. Itu untuk waras. Tak jejer untuk kudis kok malah apa? Kudis. Nabi telanjang, enak. Papa yang jarbul awal. Nak pasien orang penyakit menular, sing kena kudisan pertama ketularan sopo. Sing kok bakat kok untuk kedua ketularan kudisan, ya untuk pertama ya ketularan sopo. Iya, pertama ketularan sopo. Saya nak punya orang penyakit menular, flu burung menular, ya flu pertama ya ketularan. Ketularan apa? Sopo. Jadi tingkat maksud orang penyakit menular penyakit yang pertama. Itu mesti ketularan tuh. Ya itu kepengiran. Ya bodoh yang kedua kira orang menular ya kepengiran. Saya ini buktiin no. Apa semua unta yang waras berjejer mesti ketularan? Sekarang kalau flu burung menular, penyakit malaria menular. Kalau betul mesti menular, dokternya ketularan tapi orang itu berarti. Nyatanya orang yang ketularan, orang yang ora. Artinya secara teori potensinya tetap 50-50. Artinya di alam ini tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa dimakan loh. Paham? Dan Nabi itu roh tenang macam mana? Maka cara berpikir aklum apa? Makanya kalau bolak-balik matur, nah kalau wong pinter muni nasi itu basi. Itu mesti berpikir dari level kedua. Karena wujudnya nasi, dia berpikir bahwa nasi itu basi. Kalau permata tidak gaji, karena permata itu tidak gaji. Tapi kalau Nabi cara berpikir tidak begitu. Cara berpikir Nabi itu tidak itu melihat nasi atau permata. Bahwa nasi itu diciptakan Allah sebagai nasi. Ya sudah. Karena diciptakan sebagai nasi, ya dia bisa gaji. Tapi suatu saat kalau Allah menghendaki di luar apa penciptaan yang lain, ya silakan tidak gaji. Sehingga sifat gajinya nasi itu karena desain awalnya Tuhan. Bukan karena nasi punya sifat normal. Mulanya sama ada kaget, sama cerita tentang kitab-kitab niku. Zaman sedurunge Qabil mateni Habil. Niku laut tidak asing. Macan julanan berhidang. Cerita-cerita tentang kitab-kitab kuno kan. Terus pakanan buah-buahan tidak basi. Pakanan mulai basi itu angkatan Yahuda dari Israel. Iku mergo dipengen nyimpen makanan, kasih tahu nyimpen buah-buahan. Bani Israel dakek tetap nyimpen khawatir gak makan. Akhirnya Allah malah tegir makanan kenapa? Mal. Sampai jangan janggal dengan cerita-cerita itu. Sampai mesti sekarang janggal dong nasi kok tidak basi, pisang kok tidak. Tapi kalau orang dengan logika tauhid tetap tidak janggal. Kalau kamu janggal nasi itu tidak bisa basi itu janggal. Mau demi sego ora itu. Mampu. Nah, kalau mau jadi, nah, lakukan apa waktu BAP ada ramah. Bukan waktu kok mampu. Lalu waktu sebagai ramah itu
Jadi sebabnya kita orang bahan yang mari mampu, lah nanti orang bahan mampu. Lah yuk bisa ngono asal usulnya ini. Ya pasti digawe ngono ya, karena digawe dong. Misalnya rumusnya kuncinya kan karek. Karena kan digawe dan digawe takut ikut, kepengen berubah atau orang. Dan Allah kepengen berubah ya ben. Nyatanya tahu Allah gawe pisang buah ban tidak mampu. Era Bani Israel membina kok. Lalu kadang delok discovery, mokal-mokal dicek ta ora ora masuk akal. Dari dinosaurus, saya ini jadi gini, bahkan banyak dulu yang hewan darat karena evolusi saya ini jadi hewan apa? Laut. Itu mungkin sekali, secara teori agama pun mungkin sekali, karena Allah punya tradisi matsu. Matsu itu merubah kejadian. Misalnya begini, dalam kitab-kitab itu diterangkan Nabi Adam itu tingginya 600 kilo, berarti sekitar 30 meter. Logikanya gampang, saya itu meyakini kalau dinosaurus itu besar, tapi sapi ya besar, kambing itu besar. Kalau Nabi Adam itu tingginya 30 meter, itu logikanya sapi atau unta itu harus 25 meter. Karena kalau sapi zaman Nabi Adam naik sapi sekarang, kalau Nabi Adam numpak tikus. Loh ini kan jelas, logika agamanya jelas. Ada riwayat bahwa Nabi Adam tingginya 30 meter. Di dalam bahasanya Nabi Siti Nalbo, padahal saat itu tunggangannya manusia yo, logikanya kalau orang tingginya 30 meter, tunggangannya minimal selawe. Kalau sapi yang sekarang, itu mesti nak wong 30 meter kalau wong numpak tikus sampai numpak apa? Motal apa? Artinya kalau orang tingginya 30 meter, tentu desain sapi, jaran dan sebagainya ya seimbang. Polanya seimbang. Kalau sekarang kita terpaut dengan sapi sekian senti, ya dulu hanya sekian senti. Yang kira-kira tetap layak ditumbang. Apalagi secara teori bahwa katanya itu minyak bumi dan sebagainya itu dari fosil. Lah anak sapi ini kok saiki kok tikus-tikus posisi entek ya, mergo mesti titik. Mesti apa? Lah anak sapi ini gede kan awet. Karena fosilnya besar. Yang jelas dalam tradisi kitab-kitab Samawi, Allah punya tradisi masuk. Meskipun bukan waktu yang kayak teori evolusi Darwin. Kalau nak mau evolusi Darwin, berarti saya itu serana kertas jadi manusia kabeh. Kalau yang dulu saja bisa evolusi jadi manusia, itu saya itu betul. Baru mau cerita, daerah luar fanatik santri. Jadi jenenge daerah luar, uang paling hormati ya kiai. Barang gurunya SMP cerita evolusi apa? Darwin, manusia ada di kelas satu kali. Mau pak tulang ketek. Nah bapak yakin untuk pak ketek ya bapak aja tulang ketek. Tulang. Tak kelas satu kali. Mau pak tulang ketek. Gurunya kan jadi tuang kiai. Pak jadi tuang terang teori ilmiah pada betul. Lah yo ilmiah ya kena. Ini menurut tulang kena. Kalau apa menurut tulang ketek. Boleh yang gue pakai resiko. Tak kelas untuk kata Pak kita ini bangsa manusia, nggak mau diajar bangsa apa? Tapi maksud itu memang ada, perubahan-perubahan itu memang ada. Buktinya Nabi Adam itu tingginya 60, istilah Nabi Siti apa? Berarti logikanya itu terus. Nak Siti biro semua zaman itu biro kelapa biro, ya itu mau. Tak kuapa aja kok juga kelapa saya ini kan Nabi Adam mangan warna, berarti kok mangan kacang apa tak? Berarti kok muntal telur. Tentu ya kira-kira polanya sama dengan tingkat tafawut selisih kayak kita sekarang dengan sapi, kita sekarang dengan kuda. Kalau maksud itu bisa terjadi, kenapa Anda tidak berpikir bil khalqil awal? Apa ayina bil khalqil awal? Dalam surat Yasin ansa'aha awalan apa? Lalu kalau bolak-balik masuk. Quran itu begitu bangga kalau nyifati Allah dengan sifat tiap gaul khalq yang memulai menciptakan. Ansa'aha awalan marrah. Apa ayina bil khalqil awal? Jadi penciptaan awal itu yang menjadi masalah. Lalu kalau ini cerita, masalah pornografi kalau cerita. Kalau secara teori fikih, orang buka aurat itu pasti melahirkan sah. Itu hanya teori syariat. Kalau teori syariat tidak bisa. Kalau bolak-balik nonton. Sekarang orang Afrika udah, ini ngarepin ukit itu terlalu.
Padahal membuka aurat. Karena apa? Desain awalnya orang Indonesia didesain tidak dapat dengan jenis perempuan Afrika, meskipun mereka telan. Karena totul awalnya beda. Tapi kalau kita secara syariat akan bilang, wong nak buka paha payudara mari sambat. Nah itu jenis sudah pemikiran kedua. Sebenarnya kalau totul awal ya Allah terus. Oh. Ya tapi sopo sing waras terus gitu kan. Wong kita sing mukmine sering gak waras. Rung kula sering mati awak kula piyambak. Misale kula butuh duit. Duit tak juta. Kok butuh tenanan itu tak makan tenan. Kok aku kok butuh duit 1 juta kok tenanan. Mudah-mudahan butuh tenanan ambek oksigen mbek bumi. Aku ora di 1 juta wis urip. Aku ora di 1 juta jono bumi ora masalah. Jono oksigen ora masalah. Akhirnya terlatih untuk mengadili betapa tidak seriusnya duit. Tapi kowe kan biasa rawan. Oh, urip tanpa duit semua. Lah nek urip tanpa duit semua misalnya tanpa bumi jadi duit apa? Tanpa oksigen jadi duit apa? Sebetulnya tahun itu bisa dilatih, bisa diadili lewat fakta-fakta di sekeliling kita. Bahwa yang di desa kita butuh oksigen, butuh air, butuh bumi, butuh apa. Tapi kan udah kamu berpikir, dasar berhutanan bang, malah tidak tuh. Nggak mau ngaku saja. Iya yang bertawaf sama sujud. Saya itu jangan sujud, goblok. Dua dulu. Mana kalau nak pokok kena kasus pilkada karena dukung calon yang bisa bayar. Itu kompet sepuluh pengiran. Kurang ajar kasus. Lalu berkali-kali diuji pengiran untuk. Nah itu uang merosot di dua itu tuku napa? Semua orang. Mesti merosot mesti napa? Calon-calon yang bener-bener di dua mesti ada. Jadi lo sering ditakoi. Lah ya legus. Mungkarman rada kok. Misalnya jenengan dukung. Aku ora dukung sing ora jadi. Aku ora dukung sing ora jadi, ora dukung sing saya. Mau aku ora percaya gitu. Ya, tapi kan misalnya jagone jenengan. Ya aku ora merasa kalah. Dan tapi kalau kalah ya, aku ora ngakoni hukum tuh, aku ngakhirat terang dunya. Nak kowe sok ben nilai pemimpin krono duwe. Iku sok ben kesesone ro. Berarti akal sing kalah. Wong kowe nilai keputusan sing diakibat ben mlebu neraka. Kemanusiaan kamu sudah kalah mulai sekarang. Lah aku tuh kalah jadi budak ada di bupati. Tapi nak kemanusiaan kamu sudah kalah mulai sekarang. Karena kamu milih sesuatu yang bahaya sekali bagi masa depan kamu. Yaitu sebenarnya dulu meriang. Kok terus tenanan gua? Lah aku barang bodoh. Aku akhirnya tenanan ngetok pinterku. Tapi mulai awal lah bodoh-bodoh dia malah ngetok bodoh. Salah ngetok pinter. Nah aku terpaksa ngetok pinterku. Aku wis koyo umume wong. Aku wis dadi ulama wis gelem koyo umume wong ning dalan-dalan saya aku. Dulu mang takon ora tak tau ning ngetok ngalimku. Mas iku ge ngetok pinter. Ya aku terpaksa ngetok pinter gua. Cuma sekarang ngomong aku tuh sering mau Quran tuh aku aja lu waras timbang gua. Jika kamu berpikiran, yang penting nilai yang menang karena uang. Oke, jago kamu menang. Tapi kemanusiaan kamu, rasionalitas kamu, kalah kamu sebagai seorang mukmin. Karena kamu memilih sesuatu yang jelas-jelas bahaya bagi masa depan kamu. Mungkin percaya kita. Loh, kecuali yang awal-awal PKI, KTI, tidak percaya kita. Paham ya? Gak masalah. Jadi saya yang nakut-nakuti, ini hukum. Aku mulai itu, wah, cara mungkin haram Allah. Mungkin ada bisa patah untuk orang apa, bodoh ngalimnya tidak bisa patah. Yang kedua ini tidak pulau, kan selalu tidak pulau. Bisa lagi dulu tidak pulau. Jadi nak masih itu, nak bang, nak putu itu jadi wajib. Tapi atas nama mungkin tidak wajib. Kalau sesama orang alim tidak boleh saling mengganggu. Kemanusiaan kita yang kalah, rasionalitas kita yang lu pulang nggak butuh duit teman-teman. Saya sebagai manusia butuh duit, tapi rasionalitas saya kalah. Kenapa saya tidak lebih butuh sesuatu yang mendesak saat ini, yaitu oksigen, bumi tempat kita berpijak, dan semua sarana-sarana yang mendesak kita butuhkan, kayak air, kayak oksigen, kayak apa saja. Tapi kenapa kita tahu-tahu mendewakan makhluk yang jadi dulu? Berarti kan Anda menomorsatukan sesuatu yang sekunder mengalahkan sesuatu yang primer.
Bagaimana Anda sebagai orang yang punya akal kalau cara berpikir mendahulukan sekunder mengalahkan yang mau ngambil pinter. Juga diurip ning bumi. Lha iku cara Quran iku koyo mayit mau kamlaku. Maksudnya wong ngono-ngono iku mayit mah. Yo ngaku pinter, kadang dokter, kadang ulama, kadang profesor. Mulane kata saya sih ingin nama berikum ala ansikum mata al hayatin. Semua itu gue itu jadi pikiran tular itu gara-gara seneng apa? Karena cara berpikir pasti kena hijab. Ya gua alhamdulillah rapati kena teman-teman. Paham ya? Nah contoh kalau kayak umumnya uang artinya ya umumnya kalau di kasus itu seneng. Kalau untuk gagal urip kenapa? Kulo berkali-kali diingatkan, Gus milih jago sing mesti menang. Aja milih sing zaman ini opo dulu. Saya bilang, saya itu ya senang dulu. Saya siswa juga mau ada orang suci mau. Saya bukan orang suci sama. Tapi aku tak pernah logika kan. Karena siswa pelajaran bilang, lah berkonak dua itu neng aku cek manfaat neng gue bergentul. Orang kejuyan gue gak lu masuk akal dua itu neng aku dibanding gue. Aku ada kawan di pengaruh gue murid-murid pelajar. Kiai rapati kiai, tokoh rapati. Kok proposal itu betul. Harapan aku di rumah. Tapi kita harus menghormati yang namanya rasionalitas, yang namanya kemanusiaan. Melalui dalam kitab-kitab diterangkan kenapa Nabi mengajarkan orang disuruh nyembah Allah. Karena nyembah Allah itu adalah keputusan rasional tertinggi. Bagaimana mungkin manusia yang punya akal, punya kata tertinggi, kemudian harus nyembah batu bahatan. Harus ngimani sama pohon, sama sungai. Itu kan merendahkan harkat manusia. Bagaimana mungkin Anda yang rasional, yang mukmin, kemudian percaya sama Allah. Sementara kamu tahu akibatnya nanti neraka. Bagaimana tingkat keimanan kamu? Kamu kalahkan dengan makhluk yang namanya Allah. Lalu kalau mau paling banter sing kalah jago. Tapi kemanusiaanku, keimananku gak kalah. Aku sing kalah iman. Meriang. Akhirnya, wah itu dia tahu kapan-kapan keluar tutup itu satu sini. Itu kapan-kapan hanya iman saya bilang aja dibantu mati. Tapi jelas, dia terakhir nggak kon, kalau itu dia dengan ngalim, itu suwe lah ngalim sudah. Ayo jelas kalau mau prinsip. Mengurut tentang TPL sama pun dari RT itu kan cukup. Betul tak? Jelas yang jelas tak semua. Ulama itu tak punya besar. Ulama bagian yang ngomong tim sukses. Ulama itu tak tahu ini cara itu. Kalau yang ingin kembalikan fungsi ulama, ulama itu jangan begitu tertarik. Kalau misalnya calonnya itu siapa? Aku buat sekali-kali takut cara tahajud, cara istighfar. Aku ulama, aku takut calon bupati kira-kira dari Solo. Maksudku menurut ingin didik masyarakat. Kalau fungsi ulama itu tidak bisa begitu. Lalu ulama tak ikut setara yang bawa kayak aku mau ngomong berbile. Jadi nanti milih sinten, milih pengiran. Artinya kalau ulama itu kan ciri utamanya ulama yang banyak dulu Allah orang yang selalu berkampanye, ada bosan-bosannya supaya orang itu mencari Tuhan papirun apa? Sekarang ulama orang disuruh ngajari nyari wali kota, nyari bupati. Ulama kok ngajari uang nyari emas. Sudah kita kan punya kriteria pakai baku, pilihlah pemimpin yang baik. Ya sudah kita lakukan saja. Menjadi orang kalau kita bersyariat pilihlah pemimpin yang ya sudah itu saja kita lakukan. Kalau kamu masih menurut syariat, kecuali kayak masalah kasus atau tim sukses ya kono masalah kok. Tapi itu kan di luar koridor nomor keulah. Nah, RT kalau aku katakan aku sekali-kali takoki caranya saya sendiri, caranya mau masalah mutasi sama wajib mutasi. Itu pasti fungsi. Gimana dia kan hampir tak tahu orang ini. Yang susah nak soal pulau dan meriang. Paling banter teman pulau. Pokoknya di kursus fatwa nak pulau uang tu. Ya apa? Uang boleh kepengen tidak cukup. Pokoknya mesti larat. Pas saja ada fiksuan. Aku lo beres juga ternyata di pancet di pengaruh pengiran di ono-ono. Karena kan mulai dulu, lo pasti terkait dengan apa pengaruh.
Tapi kita sebagai ulama harus konsisten. Jadi ciri utama ulama itu mengembalikan manusia ilal akil awal, akal awal. Lah akal awal itu tauhid. Jadi jangan katakan bahwa nasi itu pasti basi. Batu mutiara tidak bisa. Itu akal sani. Akal sani artinya kamu mengatakan nasi itu basi karena sudah wujud nasi dan didesain basi. Tapi kamu harus mikir kenapa didesain basi? Siapa yang mendesain? Setelah dijawab, didesain basi yang mendesain Allah, ya sudah berarti masalahnya nanti kembali pada yang mendesain. Suatu saat yang mendesain bisa merubah. Nopo, ciri utama nopo. Misalnya digawe tidak. Seperti kita manusia, desain kita tidak abadi. Tapi nanti setelah kita jadi ahli surga, didesain abadi. Paham ya? Dan ini dan seterusnya. Nah ini disebut ala-lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Lalu tetap sebagai Allah, al-khalqu penciptaan, wal amru dan segala urusan. Tapi kita cara berpikir kan selalu kena pijak. Ya selalu apa?